Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulkarnain di YouTube channel Zulkarnain Mokhtar. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang materi PPKN kelas 8 bab 4 Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. C. Mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. 1. Mewujudkan persatuan Indonesia. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur." Tahapan-tahapan pembinaan persatuan bangsa itu yang paling menonjol sebagai berikut. A. Perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterkaitan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. B. Kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan daerah. C. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas yang dicintai rakyatnya. D. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Para pemuda dengan semangat tanpa pamrih memperjuangkan kebangkitan dan kejayaan Indonesia sampai saat ini. Di sisi lain, kita dapat menyaksikan mulai lemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemunduran jiwa dan semangat bangsa pada diri pemuda menurut laporan dari Kemenpora RI, ada 10 masalah pada generasi muda atau pemuda. A. Masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. B. Adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang mungkin membudaya. C. Berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. D. Sikap saling curiga dan kebencian satu sama lain. E. Penggunaan bahasa Indonesia makin memburuk. F. Berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda seperti narkoba, pornografi, porno aksi, dan lain-lain. G. Kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. H. Melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendap semangat kebangsaan. I. Meningkatkan sikap praktisme dan hedonisme. J. Membuat kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tidak acuh terhadap ajaran agama. Dalam hal kehidupan bangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Nilai religius. 2. Nilai kemanusiaan. 3. Nilai produktivitas. 4. Nilai keseimbangan. 5. Nilai demokrasi. 6. Nilai kesamaan derajat. 7. Nilai ketaatan hukum. 2. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Apakah kalian bangga menjadi bangsa Indonesia? Bagaimana perilaku kalian yang menunjukkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia? Kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan dibesarkan di negeri Indonesia. Oleh karenanya, kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Modal utama untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila tidak memiliki kebanggaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bangga sebagai bangsa dan tanah air Indonesia terwujud dalam bentuk merasa berbesar hati atau merasa bahagia atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Sudah sewajarnya kita bangga terhadap tanah air Indonesia. Indonesia di negeri Zamrud di Khatulistiwa seperti yang digambarkan dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Ada pula lagu pop yang menggambarkan indahnya Indonesia seperti dinyanyikan Kue Plus yang berjudul Nusantara dan Kolam Susu. Keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia membuat kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia lebih jauh dibuktikan dengan karya-karya nyata, baik dalam bentuk mengejar pendidikan dan berpartisipasi dalam pembangunan di masa mendatang. Janganlah kita silau terhadap suatu yang datang dari asing, tidak mengagungkan bangsa lain, dan juga jangan pernah menjelek-jelekkan bangsa sendiri. Menganggap jelek bangsa sendiri merupakan sebuah kebiasaan buruk yang jelas-jelas akan menghambat kemajuan kita sebagai bangsa. Tidak ada negara yang sempurna. Semua bangsa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Marilah kita pupuk kekuatan dan keunggulan bangsa Indonesia agar kita makin bangga terhadap bangsa kesatuan Republik Indonesia. Memajukan bangsa Indonesia bagi seorang pelajar dimulai dengan belajar sungguh-sungguh. Apabila kita kaji prestasi anak Indonesia dalam dunia pendidikan sudah sangat luar biasa. Prestasi tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara. Di zaman media sosial sekarang ini, kita seringkali dihadapkan dengan pemberitaan yang negatif dan menjelek-jelekkan satu sama lain. Sebagai pelajar, kalian tidak boleh terpengaruh info yang menyesatkan atau hoak. Upaya mencari kebenaran dari sebuah berita sebaiknya dilakukan. Bertanya kepada guru dan orang yang lebih dewasa dalam menanggapi berita dari media sosial merupakan suatu langkah yang baik untuk dilakukan. Apabila semua media sosial membicarakan keburukan, masyarakat akan bingung dan lama-kelamaan kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa akan berkurang. Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar dan kita banggakan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membanggakannya? Apabila suatu yang negatif terjadi di Indonesia, kita semua berusaha mencari solusinya tanpa menjelekkan bangsa sendiri. Apabila prestasi yang diraih, sepatutnya kita bangga dan mensyukurinya sebagai perwujud rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Rasa nasionalisme yang tinggi akan membawa kita menjadi bangsa yang lebih baik dan terus berkarya dan membangun kebanggaan untuk bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Silakan disimak pemahaman materi dari gambar berikut ini. Demikian, terima kasih.
Semoga bermanfaat.